Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Nah, ini juga video mingguan ya, jadi saya mau bahas juga untuk news mingguan ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas untuk news satu minggu ke depan dan juga pergerakan ya satu minggu ke depan, kita mau agak review sedikit ya untuk hasil dari analisa di hari kemarin ya, hari Jumat ya, minggu kemarin gitu teman-teman. Jadi di sini saya juga sudah update ya. Jadi kalian kan coba banyak juga yang DM, Bang, kenapa nggak update YouTube-nya, terus Telegram-nya gitu, atau Instagram? Ya, sebenarnya saya banyak update-nya itu di bagian TikTok Jurnal Trading ID, teman-teman, gitu. Karena yang pertama itu lebih mudah ya dalam pembuatan video. Ya, jadi untuk quick update ya, saya biasa update di TikTok Jurnal Trading ID. Jadi kalau bagi kalian yang belum follow nih, kalian boleh follow untuk TikTok ya, Jurnal Trading ID, teman-teman. Oke? Bagi yang sudah follow, terima kasih ya. Nanti akan saya teruskan untuk konten-konten update-nya di sini gitu. Nah, ini kan juga ada nih ya mengenai SNR ya. Saya belum posting lagi ya. Nanti minggu depan saya baru akan posting lagi untuk part selanjutnya gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi di minggu kemarin atau di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu saya juga sudah ada update nih untuk bagian dari itu data ini itu paling tebal kurang lebih di 380 gitu loh. Kemudian juga sini gitu. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya kemarin itu kan harga opening ya dari si gold itu sendiri itu kurang lebih di level harga berapa tuh? 2413 ya. Jadi kita ambil di 415 gitu teman-teman. Nah, kenaikan tertinggi itu di 420 ya. 420 berarti ini ya 418. Kemudian terendahnya itu bisa ke 370 gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa setelah 370 ya, 370 itu ada 390 ya di sini. Ya 390 yang menjadi target ya di bawah 2400-an gitu teman-teman. Jadi kalau kemarin kita lihat tuh ini sempat nyentuh ke 2300 ya, 2391.5 ya teman-teman, hampir mendekatin 2390-an gitu. Lalu dia naik lagi dan saat ini closing di level harga 2410 gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang secara daily ya, ini kita lihat daily dulu. Sebenarnya ini masih condong untuk naik selama dia bertahan di atas 2400 gitu. Tapi untuk kalian kemarin yang ada dapat sell ya dari 2400-an ya, terutama di 2418 atau 20 ya kan, sampai ke 2400-an atau 2395, itu kongres untuk kalian semua karena saya juga ada dapat sell di range harga segitu teman-teman. Ya, jadi itu saya closing di 2392 ya, saya closing semua entry saya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya untuk hari ini untuk minggu depan ya. Jadi secara technically kita bahas dari chart ya. Ini daily itu dia masih bullish ya. Jadi kalau kalian pantau nih di sini kan ada garis yang warna biru ya. Nah, garis warna biru ini itu ada di atas 2392 gitu. Jadi kalau kita lihat untuk level harga ya di atas 2390 kalau saya bilangnya ya gitu ya. Di atas 2390 itu dia masih akan condong untuk naik gitu teman-teman. Di sini ya. Jadi di atas blue line yang ini dia akan condong untuk naik dengan target bisa balik ke sini. Oh, sorry, ketutupan. Bisa ke sini di 2431 lagi gitu teman-teman. Dan kenaikan tertinggi untuk saat ini masih ada di 2450 gitu ya. Intinya kalau di atas 2400 ya itu masih lebih ke arah bullish ya, bullish sentiment untuk gold itu sendiri gitu. Jadi Bang, berarti untuk dia mengalami penurunan lagi ya, itu dia itu harus bisa closing di bawah ini level 2390 ke bawah gitu. Baru nanti closing pressure atau selling pressure ya dari si gold itu bisa balik lagi ke level harga
di Fibonacci ini, yaitu 2364 sampai 2343 kembali gitu teman-teman. Ini targetnya dia gitu ya, selama di bawah 2390 sampai 2400-an gitu. Oke. Nah, kemudian berarti Bang, ini kita nggak ada kesempatan untuk sell ya. Sebenarnya ada gitu. Tapi sebelum kita bahas itu ya, saya mau bahas dulu untuk event ya atau news di minggu depan gitu. Oke, jadi news untuk minggu depan this week ya jatuhnya. Oke, di hari Senin ya. Di hari Senin ini itu ada The Fed ya. Dia mau ngomong lagi, ada Om Powell ya. Kemudian di hari Selasa itu ada core retail sales ya di bulan Juni. Untuk yang bulan Juni, kemudian ada retail sales juga di jam yang sama, itu 19.30 ya kan. Ini kalau kita lihat memang potensinya mix ya, ada yang minus 0,1 ke 0,1 ya untuk core retail salesnya. Lalu untuk retail salesnya dari 0,1 minus ke 0,2 ya kan, ini masih mix gitu. Lalu untuk yang hari Rabu ya, hari Rabu itu ada dari CPI, GBP ya, pound sterling ya, kemudian ada dari euro CPI juga. Lalu kalau dari USD itu hanya ada crude oil inventory gitu teman-teman di jam 21.30 gitu. Lalu di hari Kamis ya, Thursday itu untuk euro ya, ini ada deposit facility rate ya. Lalu ada ECB interest rate decision ya. Kemudian kalau dari USD itu ada ini surplus claim ya, ini news mingguan. Kemudian ada the Fed manufacturing index ya. Ya, ini dari 1,3 ke 2,7, ini saya positif untuk USD. Lalu ada lagi dari euro itu ada ECB press conference ya. Nah, ini untuk yang hari Kamis. Kemudian untuk yang hari Jumatnya ini tidak ada news yang cukup signifikan untuk USD teman-teman. Jadi memang untuk minggu ini ya kita fokusnya itu paling hanya ada di the Fed ya, untuk speech ya si Om Powell. Kemudian dari ini jobless claim aja, dan juga the Fed manufacturing index gitu teman-teman. Oke. Selebihnya belum ada gitu, karena memang kemarin itu udah di report tuh, yang hari minggu pertama itu kan tenaga kerja, minggu kedua itu baru mengenai inflasi gitu teman-teman. Nah, hasil dari inflasi PPI ya itu juga kalau kita pantau sebenarnya bisa dikatakan cukup bagus, cuma memang hasilnya masih kurang memuaskan gitu teman-teman. Maka dari itu ya dolar itu terakhir diturunin ya, atau dibuang oleh si pelaku pasar itu sendiri gitu teman-teman, atau melemah lah gitu bahasanya gitu teman-teman ya. Ya 0,2 nih, 0,2 dari 0,0 ini kan bagus ya sebenarnya. Tapi memang kalau dari hasil CPI ini kurang bagus gitu. Jadi memang apa ya, recapnya itu kurang oke gitu teman-teman. Makanya dolar itu masih melemah terus ya. Oke, itu untuk news minggu depan. Jadi memang minggu ini ya itu kurang begitu ada news gitu. Tapi ya bisa nggak sih gold ini volatilitasnya tinggi Bang? Nah, bisa, karena selama di atas 2350 ya, itu gold itu ya, atau enggak lah, kita ngomong di atas 2380 lah gitu ya, gold itu akan cenderung lebih volatil ya, atau lebih ekstrim pergerakannya ya, ketimbang di bawah 2380 gitu. Dan kalau kita lihat lagi untuk yang candle weekly ya, candle weekly-nya nih, untuk weekly masih bullish ya. Jadi ini ada pembalikan arah harga ya. Ada Morningstar sebenarnya, ini ada doji ya. Ini bearish candle, doji, ini bullish candle, dan ini juga bullish candle gitu teman-teman. Jadi memang potensinya itu masih naik gitu. Tapi ya perlu dicatat juga ya, ini adalah area resisten bulanan gitu ya, atau resisten weekly. Itu harus agak hati-hati nih di area sini gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, berarti kalau mau di atas untuk bikin ATH baru bisa, tapi dia harus bisa di break di 450 dulu gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk daily juga masih bullish movement ya. Ya, the last candle ya, dari sini masih ada bullish pressure atau sell atau buyer pressure yang cukup kuat ya, ditandai dengan rejection dari 2391 ya, closing di 2410 gitu. Ya, artinya masih cukup bagus lah. Tapi di sini ada zona ya, zona resisten ya,
dan ini juga ada zona resisten juga gitu. Jadi dari 2400 sampai 450 itu sebenarnya 500 poin ini adalah resisten semua untuk gold itu sendiri gitu teman-teman, dan ini masuk ke dalam kategori resisten monthly gitu ya. Tapi menjamin nggak sih bang kita untuk sell di sini ya? Sebenarnya belum tentu menjamin ya, tapi kalau misalkan dia masih mengikuti technical analysis ya atau technical ya, itu harusnya dia masih turun ke bawah gitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, untuk gold itu dia sebenarnya masih akumulasi nih ya. Nah ini yang saya bilang akumulasi dengan area support di 2298 dan 2278, dan resisten kurang lebih kalau kita ambil 2430 sampai 2450-an gitu. Jadi ini adalah big range ya, atau range besar akumulasi dari si gold itu sendiri. Nah kita lihat lagi untuk yang bagian sini yang intraday last candle ya, itu bearish candle nih teman-teman ya. Last candle-nya bearish, dia reject dari 2417 2420 ya, di zona ini nih yang kita bikin ya. Kemudian dia closing di 2410 atau 11 gitu ya di sini kan. Nah ini kalau kita lihat ya, selama dia bisa open nanti ya, dan closing dan open itu di bawah 410 ya, berarti dia ada potensi untuk turun lagi dan reject nanti. Yang pertama, support pertama itu di sini, sorry agak miring. Nah support pertama di sini 2394 sampai 2391. Lalu support kedua itu ada di 2380 dan 2375 gitu teman-teman. Nah ini support 1, ini support 2-nya dia gitu ya. Nah support ketiga mana bang? Support ketiga itu udah pasti di sini. Nah 2355 sampai 2350 gitu. Oke. Berarti kalau mau buy ya, kita bisa sebenarnya bisa jadi ini sebagai area buy nih. 1, 2, 3 gitu. Cuma memang agak riskan aja untuk yang area sini. Yang paling memang much better sih di sini kalau mau buy, paling itu cuma bisa scalping aja ya kan, sama di bagian sini gitu. Oke, jadi ini last candle ada bearish candle juga. Dan kalau kita lihat memang potensi double top juga di sini. Ya jadi kalau dia break dari 2390 ke bawah ya, dia ada potensi untuk turun lebih jauh lagi dengan target di level harga sini. Nah 2355 sampai 2350-an gitu. Sini teman-teman ya. Intinya main level dia untuk saat itu di 2390. Ya, 2390 nggak lewat, dia masih naik. Tapi 2390 ke bawah tuh dia turun gitu. Itu kalau dari pandangan saya gitu, oke. Jadi kalau kalian punya pandangan lain ya it's okay gitu, nggak masalah, kalian boleh paparkan juga di kolom komentar ya gitu ya teman-teman ya. Ya karena kan teknikal ini kan sekali lagi saya ingatkan ini sangat personal gitu. Jadi semakin banyak pandangan pun itu akan semakin baik gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk DXY ya, ini DXY masih sesuai dengan pembahasan kita. Kemudian kan di sini ya, terus dia turun lagi ke sini area support ya. Jadi ini memang masih sesuai dengan pembahasan kita. Saat ini DXY itu ada di area support ya, di 104.29 sampai 103.99 gitu. Ini DXY ada potensi nggak sih bang dia untuk rebound? Ya sebenarnya ada dia potensi untuk rebound. Yang pertama di sini di 104.69, yang kedua itu di 105.31 gitu. Ini target keduanya dia gitu teman-teman. Ya jadi tapi kalau misalkan dia break ya di bawah ini, berarti target dia itu ke 103.47 sampai 103.32 gitu, oke. Karena memang udah ada isu-isu pemangkasan suku bunga tuh semakin besar gitu. Jadi memang kalau kita lihat agak negatif ya sentimennya untuk si indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Dan nanti kalau misalkan masih ada yang ingin saya sampaikan ya, untuk update selanjutnya itu akan saya update di channel Instagram, Telegram, dan juga TikTok Journal Trading ID lagi. Oke teman-teman. Nah ini kalau kita lihat juga sebenarnya ini kalau dari si gold ini masih uptrend semua gitu. Paling kalau kita mau ambil ya untuk ngitung atau baca trennya ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, terus ini 7, 8 gitu. Berarti sebenarnya kalau dia mau merusak ya tren naiknya dia ya untuk saat ini, yang benar-benar merusak tren 4 jamnya ini ya,
itu dia harus bisa break di bawah 2350 gitu teman-teman ya. Kenapa 230 bang? Nah ini kalau kita hitung lagi ya, satu ini kan dia break nih current height-nya dia kan, sorry ini current height-nya dia kan, current height-nya dia break ya dengan cara mengukur height yang baru di sini gitu. Berarti ini kan jadi yang pertama 1 2 current height, current low ya kan, ini current low dia sideway, ini current height lagi. Berarti kalau kita gambar untuk channelingnya itu seperti ini. Bukan channeling tapi struktur harga ya gitu ya. Nah struktur harga di sini berarti yang benar-benar valid ya untuk break dari atau merusak struktur ya Church ya lah, yaitu masuk masa transisi trend, itu dia minimal harus bisa dulu break dari 2350 ke bawah gitu. Di sini break 2350 ke bawah, baru dia bisa menunjukkan penurunan lebih leluasa gitu, dengan target nanti akhirnya itu bisa ke 2307 lagi sampai 2297 gitu teman-teman, karena struktur harga itu nanti rusaknya di sini gitu. Terus apa bang tadi yang daily ini yang abang maksud, yang ini apa ini, yang 2329 ya gitu. Nah 2329 ini untuk daily gitu. Jadi berdasarkan dengan candle daily yang ada di sini ya teman-teman ya, nih itu dia lebih condong untuk turun ya ketika dia berhasil break di bawah 2392 atau 90 tuh. Kenapa? Karena di sini nih ya, ini dia nggak ngebreak 90 dia turun, nggak ngebreak 90 dia turun, nggak ngebreak 90 dia turun gitu. Di atas 90 dia naik nih gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya, ini daily-nya. Sedangkan yang tadi kita bahas itu adalah untuk intraday atau untuk hari Senin nanti ya, dan juga hari Selasa nantinya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.